Nama saya Diki Rawung, Ketua Wilayah Rohani Santo Ambrosius. Saya sudah sejak kecil sudah Katolik sejak dilahirkan, dan saya dibesarkan di kampung saya Rumengkor. Setelah saya selesai sekolah di SD Katolik Santa Tresia Rumengkor, saya pindah ke SMP Katolik Poloan. Selama di sana pekerjaan saya membantu pastor paroki Heribertus Merung, dan kerjaan saya lain juga sebagai pembuat patung kandang Natal yang dibina oleh Bruder Hans Gritz. Setelah saya selesai melanjutkan sekolah, saya pindah ke waktu itu SMEA Saverius, SMK Saverius sekarang. Saya juga diajak oleh teman saya untuk tinggal di gereja Ignatius. Pekerjaan saya membantu pastor, menjadi bisinar kalau ada perkawinan, ada orang meninggal, saya yang bantu-bantu pastor. Setelah selesai dari lulus SMEA, saya pulang kampung. Setahun kemudian saya menikah dengan istri saya, Febetong Keles, yang kebetulan Protestan, tetapi dia ikut saya. Waktu itu saya bekerja di Manado. Selama 15 tahun saya sudah tidak aktif lagi di gereja Katolik karena pekerjaan. Karena libur itu 1 bulan cuma 2 kali, jadi sudah tidak aktif lagi. Setelah ada musibah COVID, saya berhenti bekerja. Resign. Nah, COVID itu juga menguntungkan saya. Dengan adanya COVID saya sudah resign. Saya tahun 2021 sudah aktif masuk gereja. Sudah rajin masuk gereja. Pada 2022 Desember, saya ditugaskan oleh Sekretariat Paroki menjadi koordinator pemilihan Ketua Wilayah Rohani. Pada waktu itu saya tidak percaya kalau saya menjadi koordinator, karena saya sama sekali tidak mengerti dan tidak tahu dengan hal-hal begini. Tetapi apa yang terjadi, saya bilang saya cuma melaksanakan tugas pemilihan. Saya bilang kalau di pemilihan kepala daerah atau orang KPU, jadi tidak bisa dipilih. Tetapi kenyataan tidak begitu. Nah, setelah mengadakan pemilihan, kebetulan di rumah saya, suara saya yang terbanyak. Tetapi saya mesti berkeras, saya mau hubungi pastor bahwa saya tidak sanggup jadi Ketua Wilayah Rohani, karena semua yang ada di kriteria pemilihan Ketua Wilayah Rohani tidak ada yang masuk saya di situ. Misalnya pernah menjadi ketua organisasi di gereja, saya tidak pernah. Tapi pada suatu saat saya sebelum pemilihan itu ada satu ibu yang sudah almarhum sekarang, dan bapak dia memanggil saya. Banyak berbicara, kasih nasihat. Dia bilang, Pak Diki, kalau sudah terpilih Ketua Wilayah Rohani itu harus diambil, karena itu sudah pemberian dari Tuhan. Ya, saya berpikir-pikir, saya bilang, Bu, saya tidak tahu apa-apa. Ibu cuma bilang, jangan takut, pasti Tuhan menolong. Nah, setelah sudah terpilih, saya berharap tidak diumumkan saya yang jadi ketua. Ternyata diumumkan oleh Pastor Pit saya menjadi Ketua Wilayah Rohani. Aduh, saya kaget, saya hampir tidak percaya. Tapi niat saya tetap saya akan menolak. Tetapi
di wilayah rohani saya ada petinggi-petinggi seperti Pak Korbit sekarang. Nah, dia bicara pada saya, Pak Ketua, kalau Pak Deki ambil saja. Pokoknya yang kerja itu biasa kan cuma torang deng torang. Jadi jangan takut, tetap torang ada di samping saya untuk membantu pekerjaan. Nah, dengan saya mendengar sharing dari Pak Haro, saya bilang, ya ternyata saya siap ambil ini. Nah, sampai sekarang sudah hampir selesai tugas. Periode tetap berjalan terus dengan bimbingan-bimbingan dari petinggi-petinggi yang ada di wilayah rohani. Iya. Iya, pastor kasih penguatan, tetap jalankan saja. Iya. Tapi untuk niat mundur sudah tidak lagi, tetap saya akan terus bekerja sampai periode selesai. Ya. Untuk ini, untuk berbagi waktu bagaimana kan Bapak? Untuk waktu karena sebenarnya memang sangat sibuk sekali. Karena orang juga pengusaha. Iya. Nah, swasta ya. Swasta. Kadangkala ada pekerjaan yang sudah diterima beberapa bulan lalu. Misalnya ada monef. Bertepatan, terpaksa saya mesti ambil pekerjaan itu. Ya, yang itu saya tinggalkan, tapi tetap ada utusan. Tinggal bagaimana? Jadi kalau menjadi ketua wilayah rohani, saya rasa waktu tetap ada. Kita yang mengatur waktu. Jadi setiap ada pertemuan seperti sekarang, ya saya tetap hadir. Walaupun di rumah sekarang ada kerja, saya tetap hadir. Sesibuk apapun kita dalam pekerjaan kita tetap menyediakan waktu untuk gereja. Karena ini adalah suatu panggilan dan kami ketua wilayah rohani itu adalah perpanjangan tangan dari pastor paroki. Jadi kalau kita tidak menyelesaikan semua pekerjaan yang ada di wilayah rohani, pasti wilayah rohani itu tidak akan berjalan dengan baik. Tantangan saya sebagai ketua wilayah rohani, walaupun sesibuk-sibuknya kerjaan kita, tapi karena kita sudah terpilih dan dipanggil dan diutus, jadi kita harus membagi waktu. Kita harus setidak-tidaknya mengambil waktu kalau ada tugas di gereja. Jadi supaya pekerjaan itu berjalan bersama. Saya berharap wilayah rohani ini selalu hidup rukun dan damai. Yang kedua, harus ada solidaritas. Ketiga, ada kebersamaan. Dan keempat, partisipasi. Keempat ini kalau tidak jalan di wilayah rohani, pasti wilayah rohani ini tidak maju. Harapan saya untuk paroki, kalau saya melihat Bapak Pastor paroki kami yang sekarang, Pastor Angki Runtu, jadi kami dari ketua-ketua rohani sebagai perpanjangan tangan dari pastor, kami harus membantu supaya semua program dari paroki terlaksana dengan baik.